Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian ada yang memimpin berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk atau izin? Tidak ada, Bu. Semuanya berangkat. Alhamdulillah hari ini dapat masuk semua ya. Oke, pada hari ini kita akan memasuki bab baru. Setelah pada pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai kesetimbangan kelarutan, nah pada hari ini kita akan memasuki bab materi baru. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah meminum susu? Nah, Pernah, Bu. Ya, tentu saja kalian semua pernah meminum yang namanya susu. Susu merupakan salah satu contoh dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Apakah ada yang tahu materi apakah itu? belum tahu, Bu. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang materi sistem koloid. Nah, mengapa tadi Ibu pada awal pembelajaran menyebutkan atau membahas mengenai susu? Karena susu merupakan salah satu contoh dari koloid, penerapan dari koloid itu sendiri. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu koloid? Tidak tahu, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi sistem koloid, apa itu koloid, dan jenis-jenisnya ya, anak-anak. Ya, hari ini kita akan mempelajari apa itu sistem koloid dan jenis-jenisnya serta contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui keterkaitan dari materi kimia, khususnya yaitu materi sistem koloid dengan kehidupan sehari-hari. Koloid ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kolia yang berarti lem. Istilah koloid ini pertama kali diperkenalkan oleh Graham pada tahun 1861 berdasarkan pada pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan salah satu kristal namun ia sulit untuk berdifusi atau mengalami difusi. Oleh karena itu, gelatin ini kemudian disebut oleh Graham sebagai koloid. Jadi, koloid ini merupakan suatu sistem dispersi di mana dia memiliki ukuran partikel lebih besar dari larutan namun lebih kecil dari suspensi. Untuk memahami sistem koloid lebih lanjut serta perbedaannya dengan suspensi maupun larutan dan jenis-jenisnya serta contoh, kalian dapat menyimak video yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Dan jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan setelah video selesai Ibu putarkan ya. Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang koloid. Tapi sebelum masuk ke koloid, kita bahas dulu tentang apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi secara sederhana merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi, apa sih beda ketiganya? Kita ambil contoh, kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Kembali lagi, kita masukkan ketiga bahan ini ke dalam gelas berisi air secara terpisah, lalu diaduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Lama-lama setelah itu kita bisa melihat jelas batas antara fase terdispersi yaitu pasir dengan medium pendispersi yaitu air, karena terjadinya pengendapan.
Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan air gula. Kebalikan dari larutan air pasir, larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter berukuran di bawah 1 nanometer. Kecil banget kan? Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu yang terakhir ada susu. Larutan air susu termasuk ke dalam kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita ulas, yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun, bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid ada di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi, dari perbedaan-perbedaan tadi, disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan ya enggak, dibilang suspensi juga bukan. Jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana fase terdispersi berukuran antara 1 hingga 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Contoh dari koloid selain susu adalah saus, tinta, spons, cat, santan, styrofoam, dan masih banyak lagi. Loh, kok bisa spons dan saus masuk ke dalam koloid? Kan spons padat, kalau saus kan cair. Kok dua-duanya disebut sebagai koloid? Keduanya termasuk koloid, namun mereka berdua memiliki perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Dari perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibagi menjadi 8 jenis. Nah, silakan dilihat sendiri ya teman-teman. Pause videonya jika memang diperlukan, oke? Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan setelah melihat video yang Ibu putarkan tadi? Oke, sepertinya tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Oke, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi ya. Untuk kelompoknya sendiri sama seperti minggu lalu, kelompoknya tetap sama. Dan silakan untuk kalian bergabung dengan masing-masing kelompoknya. Jadi, Ibu akan membagi LKPD kepada setiap kelompok, di mana dalam LKPD tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan dan soal seputar materi koloid. Nah, kalian silakan untuk berdiskusi secara berkelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan serta soal yang terdapat dalam LKPD. Kalian diperbolehkan untuk menggunakan buku, catatan, maupun gadget kalian dalam mencari referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta soal dalam LKPD ya. Untuk pengerjaan LKPD dan diskusinya, Ibu beri waktu 40 menit ya. Jika terdapat hal yang kurang dipahami dari pertanyaan atau soal yang terdapat dalam LKPD, bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Untuk diskusi dimohon untuk dilaksanakan dengan baik dan tidak gaduh ya anak-anak. Waktu mengerjakan dan diskusi telah habis ya anak-anak. Sekarang Ibu minta masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam LKPD dengan masing-masing kelompok Ibu beri waktu selama 5 menit. Ya, dimulai dari kelompok Ibu tunjuk saja ya, dari kelompok 5 dulu. Dari hasil diskusi kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi sistem koloid yang meliputi pengertian, jenis-jenis dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang Ibu saja yang bertanya ya kepada kalian. Setelah kalian melihat video yang Ibu tampilkan tadi, kemudian berdiskusi, Ibu bertanya, apa contoh dari emulsi padat atau gel? Apakah ada yang tahu?
bisa langsung angkat tangan ya. Saya, Bu. Saya tahu, Bu, contohnya. Ya, Dian, silahkan. Contohnya itu ada pasta gigi kan, Bu, sama mayonaise. Iya nggak, Bu? Jawaban yang bagus, Dian, tapi jawaban tersebut masih belum tepat ya, karena pasta gigi dan mayones itu bukan contoh dari emulsi padat atau gel. Jadi, contoh dari emulsi padat atau gel yang benar adalah margarin, jelly, dan mutiara, seperti yang telah dibahas dalam video tadi ya. Jadi, emulsi padat ini memiliki fase terdispersi cair dan fase pendispersinya adalah padat. Jadi, pasta gigi ini bukan termasuk contoh dari emulsi padat atau gel, melainkan contoh dari sol, jenis koloid yaitu sol, di mana sol ini memiliki fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya berupa cair. Sedangkan untuk mayones sendiri merupakan contoh dari jenis koloid yang disebut dengan emulsi. Mengapa disebut dengan emulsi? Karena mayones ini memiliki fase terdispersi cair dan juga fase pendispersi cair. Jadi, untuk contoh dari emulsi padat atau gel ini adalah margarin, jelly, dan mutiara. Oh, berarti yang benar itu margarin dan jelly ya, Bu. Berarti kalau keju juga termasuk contohnya emulsi padat kan, Bu? Ya, benar sekali Dian. Jadi keju juga merupakan salah satu contoh dari emulsi padat atau gel. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, jika tidak ditanyakan lagi, sekarang Ibu bertanya kepada kalian, kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Oke, silahkan Farah. Jadi, koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain, Bu. Jawaban yang sangat bagus, Farah. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jawaban dari Farah? Saya, Bu, mau menambahkan. Baik, Dian, silahkan. Jadi, zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi. Sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Nah, fase terdispersi dan fase pendispersi ini dapat berupa padat, cair, maupun gas, Bu. Lalu, sistem koloid ini dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, yaitu sol, yang mana fase terdispersinya padat, lalu emulsi, fase terdispersinya cair, lalu ada buih, fase terdispersinya gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Begitu, Bu. Jawabannya bagus sekali, Farah dan Dian. Kita beri tepuk tangan dulu anak-anak kepada Farah dan Dian. Anak, jadi kalian sudah memahami ya apa itu sistem koloid? Sudah, Bu. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 78. Di sana terdapat soal-soal terkait materi sistem koloid. Pada minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem koloid terkait dengan sifat-sifat koloid, cara pembuatan koloid, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat koloid tersebut. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.